Desa Pekalongan. Hari pertemuan keempat ya. SL keempat Desa Pekalongan. Kelima Ibu ya. Hari ini kita mengadakan ini perangkat uji tanah PUTS. Jadi untuk alat bantu untuk unsur N, P, dan K serta untuk ini pH tanah. Ini sampel tanah siapa tadi Pak yang untuk LA ya? Pak. Itu saja kita nanti setelah kita mendapatkan ini tanah yang kita ukur ini nanti kita bisa mengetahui kadar N-nya berapa, kadar P-nya berapa, terus rekomendasi untuk pemupukannya nanti bagaimana itu nanti bisa kita lihat dari alat ini atau alat bantu PUTS ini Pak. Dan Pak Ketua kelas semoga di ya, ambil setengah sendok untuk ini apa namanya sampel tanahnya, setengah sendok spatula itu ya teman-teman. Ini N1 Ya. Reaksi Pak sedia ke air neng ember ngoten lho. Untuk mencuci. Ya, masukkan. Pereaksi N1 Sampai berapa ngaruh? berapa tetes? Lalu diaduk. Diaduk sampai larut ya. Iya. Ditulis Bu, step-stepnya, langkah-langkahnya ditulis tadi. Ambil tanah ya, setengah sendok, terus air, Bukan air ya? Ya. udah hancur Pak. Ya. Infonya 2 mili. Oh, 2 mili. Bisa dijelaskan N2 dan N1 itu tadi N1 Pak. sudah masuk, N2 sudah masuk, N3 3 tetes. Pereaksi N3 3 tetes Pak. Dua. kocok lagi. Sudah? Ya. Nah ini Pak, kemudian ditambahkan N4 5 sampai 10 butir N4. kocok lagi. Ya oke. Dan tiga juga tetes. Butiran apa Bu? Reaksi N4. N1 2 mili, N2 2 mili, terus N3 nya 3 tetes, terus N4 nya, terus N4 nya 5 sampai 10 butir. Tambahkan P1 tadi. Yang untuk uji kadar P. Sekarang maju. Ini K2 ya?
K2. Untuk reaksi K itu, Pak. 1 tetes. Ini didiamkan 10 menit. Sekarang pH. Tuh, kita. Ini berapa dulu? pH. Reaksi pH 1. Reaksi pH 1. 4 mili. Keras dikit dulu. pH 1. Reaksi pH 1 4 mili. Satu sampai 2 tetes Napa nih? pH 2. 2 sampai 1 sampai 2. Pertama wes lho. Entek. pH 2. Oh ya, pH 2. Reaksi pH 2. Sudah 2 tetes. Oke. Bor. Nah, kan ngacak nur ya. Ini just Yang uji N. hasilnya Anda sedang. Kami tua. Ini kan gas agak tinggi. Ya. Karena tinggi termasuk ya. Sekarang? dan Korea. Ya. N itu kandung. Ya, pengembalian jerami ke Aku biasanya seperti ya. kelapa sama bubur gedang sama godong lantoro kalau iya terus tawahi lidah buaya nanti jamur tahu taruh perekat di Ya, mall. Tapi nanti jamur itu gunanya untuk mengusir hewan itu. N yang untuk N yang paling bagus itu daun-daunan atau Daun hijau. daun hijau atau daun yang ada biji. Contohnya itu daduk daduk ataupun pohon telean nih, Bang. telekan sini lah Ya. Pulke angel. aku mau di itu Nah, uang itu paling bagus. Ya, untuk urin manusia juga kalau mau diproses menjadi pupuk juga bagus. Terlebih lagi urine orang hamil, Pak. waduh Nah, pakai corong itu paling banyak nanti untuk ini kandungan N-nya nanti. Berarti ingatkan ya Pak ya untuk tadi yang ada di sawahnya Pak Lo, ya. Tadi rekomendasinya seperti itu. Catatannya gimana tadi Pak? Tuan buat Korea N-nya sedang, jumlahnya 200 kilo per liter, fosfornya tinggi, untuk kebutuhan per liter 50 kg, kaliumnya sedang, untuk per liter 50 kg. Misalnya, pH-nya 5 sampai 6 termasuk asam. agak Agak asam ya. Agak asam itu biasanya untuk perlakuan drainasenya Pak untuk ini
Iya, daerahnya itu kurang bagus. Memang. Iya. Airnya sebenarnya cukup, cuma lahannya belum rata. Biasanya itu drainase kurang bagus itu menyebabkan itu. Atau dia lahan baru biasanya itu Baru. Nah, Baru tahun ini. agak masam atau maupun di basah, dia itu lahannya biasanya baru Ya. atau drainase buruk biasanya. Baru tahun kedua ini habis dari apa? Oh, gitu. Ini baru tahun. Ya, mungkin setelah 5 tahun nanti bisa netral ya. Jadi untuk tadi yang kadar apa namanya tadi ya, Ya. sebetulnya bisa dikembalikan untuk apa? Tadi jerami itu dimasukkan ke sawah lagi. Nanti tekniknya gimana? Mau dibuatkan kompos in situ atau bagaimana? Atau Dan langsung? saya pengen kalau ada untuk apa itu fermentasi jerami yang cekak-cekak itu jerami, tapi tidak melalui bentuk tanah semprot yang aerob berarti ya? aerob ya. Ya. Kalau ada itu rekomendasi saya apa gitu. Boleh nanti kita coba untuk mencarikan apa namanya stadionnya yang untuk bisa busuk. Nah, yang busuknya itu yang anaerob ya, Yang aerob ya, yang aerob ya, yang tidak perlu penutupan boleh kena udara. ya. Masalahnya kan kalau memang yang aerob kan butuh tadi apa? Aerob Ya butuh ini butuh tempat dan tempat. ayo tinggal spot. Saya kira untuk praktek untuk uji tanah sawah tadi ada pertanyaan atau tidak, Pak? Tidak ada ya? Pertanyaannya Langsung bilang tidak ada. ada Pak, seandainya mau menguji Iya. itu bisa ke CPP apa? Bisa. Bisa nanti pinjam alat seperti ini nanti kalau Ya, kita bawa sampel tanah boleh kalau mau diuji di kantor juga bisa. Temu Pak siapa? Ya nanti di kantor ada banyak. Ada tiket. Tapi nunggu 13 desa selesai. Iya, ini soalnya Ya. alat ini yang Pakai S3. agak mahal ya Pak, yang nano. Itu satu kecamatan cuma satu ya, ya? cuma satu ini. Yes. Nanti kalau Bilang kalau Jokowi minta lagi. Nanti Iya, ada iya. kita uji pupuk juga. Enggak, kalau gini, seumpama nanti kelompok tani sini, dia mungkin bisa beli kayak dengan apa namanya zat kimia itu untuk beli sendiri. Kalau gitu gimana? Nah, ini Pak, Piro semua nih. Ini aja dari Dina. Piro iku? harganya di mau. Kocak-kocak. Betul, harga PUTS. Ya mungkin kalau kelompok sini kasnya banyak bisa. Tapi sebagian tanah kan ada airnya ada enggak. Nah, yang untuk mengatasi itu kan kalau tidak ada airnya nanti tumbuh subur. Jadi bagaimana cara mempercepat pertumbuhan padinya, tanaman padinya. Oh iya. Nah, mungkin ada zat akar atau apa yang diperlukan perangsang akar. Zat perangsang akar lah maksudnya. Jadi untuk ini apa namanya Pak? Untuk perakaran itu. Cuma kalau untuk padi seperti ini harusnya ya ini. Kalau untuk tanaman-tanaman yang palawija atau apa kan pendangiran ya Pak. Nah, kalau untuk di padi ini kita rekomendasikannya ini kalau tadi permasalahannya di rumput kita pakai alat gosrok itu. Alat gosrok itu kan juga untuk ini semacam pendangir. Iya, semacam dangir. Ya. Jadi kalau untuk rekomendasi pembenah tanah itu adalah dia itu pembenah tanah dia memperbaiki struktur ini ya maksudnya kalau dia tanah itu ada selanya itu kan bagus untuk perakaran itu bisa kita buat sendiri namanya apa lupa saya apa ya itu bumit asid ya iya yang dari apa namanya ya dia kan dia selama dia memperbaiki struktur tanah
pembenah tanah. Ya, gemut asid itu bukan untuk menetralkan zatnya yang mau ke konvensi. Oh, enggak, bisa juga untuk pembenah tanah. Masalahnya itu pembenah tanah. Dia lebih corone ngungkrak ini tanah kita. Jadi sing kacel bisa jadi Apa kepasiran? iya seperti yang Pak. Tapi kita ada yang sudah praktek membuat yang buatan Mungkin ada bahan alami, bahan alami yang ada di sekitar itu yang banyak potensial, yang sangat potensial itu dipakai. Itu ada yang praktek sampai pakai ini Pak, pakai enceng gondok. Enceng gondok kan cacat. ya nanti ada caranya sendiri. Tapi penggunaan humin asid itu setiap mau tanam atau dalam jangka berapa kali tanam? Kalau yang namanya pembenah berarti kan harus ya Pak ya. Setiap mau tanam ya? Iya. Kalau pembenah kan biasanya dia 1 tahun sekali. Kalau mungkin sudah bagus, mungkin kita hanya coba untuk ini. Makanya dari itu Pak, kenapa kok harus pakai pertama harus kita bedah tanahnya. Setelah itu unsur mikronya kita penuhi semua. Masalahnya kan kalau kita pakai urea, NPK itu kan unsur makronya ya Pak ya, unsur makronya. Padahal tanah itu tidak hanya butuh unsur makro saja. Kalau kita ibaratkan kita makan itu unsur makronya itu nasinya, ya, nasinya, lontongnya gitu ya Pak ya. Padahal kita butuh juga sambelnya, lauknya juga. Itu kalau unsur mikronya. Jadi dia kenyang dikasih makan hanya nasi saja. Cuman kan kurang sedap karena tidak ada lauknya tadi. Jadi untuk pembenah tanah itu juga perlu dibenahi. Jadi kalau menurut itu tadi perakaran tadi ya Pak ya. Kalau dia tanah itu semakin sudah bagus, sudah seperti itu, mungkin perakaran lebih cepat lagi, lebih bagus. Sementara cuma itu. Ada lagi? Bon ya? Sudah. Asam humid. Humid asid. Nggih. Ngaten? Tutup ya? Benar Pak. Nggih. Kaitannya dengan praktek ke lapangan dalam hal ini nanti yang akan dilaksanakan musim tanam yang akan datang ini. Mengapa kita praktekkan itu pakai sistem 21 kok enggak 41 atau 51? Untuk 21 mungkin untuk kegunaannya mungkin hanya untuk sebagai bahan pembibitan. Kalau dalam pertanian, katanya kok gitu. Ya, mengapa kok kita menggunakan sistem 21 itu? Oh, ngeten nggih. Ngeten, untuk kenapa kita harus pilih 21? Itu gini. Awalnya kan kita kepingin efek pinggir itu ya Pak ya? Iya. Efek pinggir tanaman. Kalau semakin banyak pinggirnya, kan produktivitasnya semakin bagus. Soalnya kita gini, kita tidak mungkin nanam padi di Sunda, kita bisa berusaha untuk meningkatkan produktivitas itu hanya dengan ini tadi, mencari efek pinggir tadi. Jadi kalau efek pinggir tadi kemarin dia kan lebih banyak malainya, lebih mantap ya Pak ya. Ya itu yang kita untuk yang kita walaupun di tengah pun ada. Iya, walaupun dia di tengah, dia masih ada efek pinggirnya Pak. Jadi kalau 41 kan berarti kita ngilangi pinggir yang gitu kan. Jadi kalau kita deret 4 seperti ini ya, kalau legowo kan berarti gini. Dia masih punya pinggir-pinggir di sini. Kalau yang 4 berarti kita kan kehilangan pinggir dua lari. Jadi untuk kenapa kok kita pilih legowo 21 mungkin karena tadi produktivitasnya lebih tinggi dibanding
yang 41, 51 ataupun karena efek bibirnya masih banyak. Ya, semakin banyak masalah, dia semakin jaraknya longgar. Biasanya anaknya itu bagus. Itu pun didukung oleh keadaan sekitar tanah di tempat itu. Kalau memang tanahnya sudah bagus, sudah siap atau sudah kebun tadi, ya anaknya lebih dari, kalau biasanya di sini 25 angel ya Pak ya? Paling juara Pak. Juara gitu, 25 juara. Bisa lebih dari 25 anakannya. Biasanya seperti itu. Ya, untuk saya kemarin kan lewat di Balai Pertanian itu sistemnya kan sama 21 itu. 21 ternyata untuk apa namanya, hasil dari ulenanya itu yo pendek-pendek gitu. Nah, gini Pak, untuk di Balingtan itu bukan kadang ada yang untuk percontohan untuk itu ya Pak ya. Cuman di Balingtan itu dia bibit atau padi yang belum dikomersilkan. Dia hanya untuk penelitian. Jadi mungkin Bapak yang Bapak lihat itu mungkin untuk penelitian yang tidak dikasih apa atau uji coba dikasih apa gitu. Jadi dia belum untuk ini, belum untuk Pasar. Untuk pasar. Ya, kan dia hanya untuk penelitian ya. Kadang kan dia padi yang belum dipasarkan gitu kan. Dia harus diteliti di situ dulu. Nanti diteliti kadar efek rumah kacanya bagaimana, nanti mengeluarkan apa gitu. Terus nanti efeknya di varietas itu bagaimana gitu kan. Jadi bukan untuk ini. Jadi mungkin kalau yang untuk legowo, untuk konsumsi, untuk praktek ini ya hasil-hasil penelitian seperti itu. Jadi dia itu meneliti, ya meneliti. Nanti mungkin yang dilihat itu mungkin maksudnya apa belum tahu kita. Kan kita belum tanya. Ini dibuat seperti ini untuk apa gitu ya. Itu masalahnya di Balingtan sendiri itu hanya untuk ini Pak, untuk penelitian. Jadi belum untuk konsumsi di masyarakat. Nah, jadi untuk teknologi yang seperti ini yang kita anut ini, itu teknologi yang dari pengembangan seperti itu. Jadi kita tinggal menerapkan, ada teknologi seperti ini, jajar legowo. Ini meningkatkan produktivitas sekian persen. Kalau sudah ada yang praktek, sudah dibuktikan, kita menyalurkan ke semua petani kita. Ya, dalam hal ini kalau kita mempraktekkan jajar legowo yang akan datang nanti, sebaiknya harus ada pembanding. Jadi kita membuat atau menanam tanpa jajar legowo ini mendapatkan berapa ton dalam 1 hektar. Nah, terus kita menerapkan jajar legowo ini nanti hasilnya berapa ton, kan gitu. Jadi kenapa kok kemarin kita ada paket laboratorium lapang itu ya Pak ya? Ya. Jadi untuk laboratorium lapang ini LL yang nanti dibuat jajar legowo itu memang untuk penelitian ini. Jadi yang di dalam sawah laboratorium lapang nanti diuji hasil produktivitas dengan cara di ubin nanti setelah kita panen dibandingkan dengan di luar laboratorium lapang. Nanti kita diubin sama-sama produktivitasnya berapa, nanti dengan uji seperti ini nanti kita bisa membandingkan. Nanti untuk di tanah sawah yang bukan LL itu berapa, yang untuk LL berapa, nanti bisa kita uji setelah nanti kita panen. Jadi tetap harus ada nanti di luar LL yang kita uji, misalnya yang ada yang bukan untuk perlakuan tadi ya, perlakuan LL tadi ya, kita siapkan aja, nanti kita ukur untuk ubinan, nanti produktivitasnya bagus yang mana gitu. Kalau untuk jarak tanam dalam satu baris itu dibuat 10 cm atau 15 cm itu terlalu dekat apa? Nah, kalau itu tergantung ini keadaan lokal Pak. Jadi kalau rekomendasinya itu dia 20. Itu pun harus di tanah yang subur ya.
Kalau mungkin kita di tanah yang agak mungkin bisa jadi di 15 atau gimana. Soalnya kan kalau tanah subur memang anakannya harus banyak ya. Kalau anakan banyak kan butuh ruang yang lebih longgar ya. Ya kalau di sini umumnya 20 15 Pak biasanya. Nah, 20 15. Tapi kalau kita coba 20 juga enggak apa-apa. Masalahnya kan ada yang malah yang 25 kali 25 Pak. Ada yang 25 40. Jadi Mas Bujum. Ya tanah yang mungkin tanah loh. Kalau Untuk anakannya sampai dihitung banyak sekali anakannya. Jadi kita kan tidak perlu yang kita cari kan anakannya. Kalau anakannya dia tumbuhnya juga bagus, ya kan produksi ini gabahnya juga bagus. Dan tidak rawan roboh. Iya. Kan muat semuanya. Itu sisi. Nanti pada saatnya nanti petani itu lebih suka legowo karena perawatannya lebih gampang. Di samping penyiangan dia juga lebih bagus, pupuk juga lebih enak. tinggal hasil jualnya berikutnya. Ya, kalau hasil jualnya itu nanti Pak Agus ini yang lebih pengalaman Pak Agus. Kalau hasil jualnya itu nanti kalau Bapak semua itu nanti pindah ke organik, Pak Agus ini sudah punya linknya. Sudah punya linknya. Ya Mas Bu. Ya. Aku tadi ngono. Karena untuk pupuk beras sehat itu harganya lebih beras premium ya Pak ya. Ya, otomatis dia beras sehat. Kalau Pak Agus sudah kalau baru seperti ini yang masuknya kategori buah beras sehat, belum beras yang belum sehat. Beras Pak atau konversi. Konversi karena ini menuju organik. Ya. Itu mendapatkan sertifikat organik kan mahal. Ya. Jadi ini masa saat ini tuh masa peralihan. Ya. Itu pun berasnya sudah saat ini dalam kelompok gabus dan saya sudah ambil 1 ton besar sama dinas Kabupaten. Iya, kemarin di pasar. Ada semua besar. Iya. Jadi ngoten Bapak Ibu, kalau organik itu memang harus 5 tahun lebih Pak, nanti 3 tahun sampai 5 tahun baru bisa. iya bisa organik itu pun kalau tetangga-tetangga itu ada satu blok itu organik. Kalau tidak biasanya hanya ada sertifikat beras sehat bukan beras organik. Ya, saya kira yang kita permasalahkan itu kan gitu Pak. Jadi semua kita punya lahan ya, di tengah. Kita pakai organik. Ya. Terus untuk yang kanan kiri tidak. Nah ini kan otomatis mempengaruhi. Buat border Pak. Eh? Buat border namanya. bisa. Border itu satu piring satu kotak. Aliran air dari mana kamu buatkan satu filter. Filter kemudian kamu buatkan satu parit kecil untuk pembuangan ataupun untuk air yang bisa masuk ke tanah. Iya, butuh banyak itu memang harus Pak. Dalam filter itu ada entekoloda, azola semua ada. Untuk menyerap N yang dari kimia yang tidak masuk ke lahan lain gitu. Kemudian dari filter untuk kompresan biasanya ditanami Ya, tanaman yang tanaman yang bisa kalau ada orang yang sini anginnya tidak kena sini. Biasanya tanaman timun ataupun jagung, pokoknya yang bisa menutupi. Pak Yoman kalau jangan ya, itu sulit. asik tinggi ya. Sulit. Ayo kan masalahnya itu loh gitu. Kalau kenapa? Kita bulan seperti itu, kita sistem itu kan. Iya, rencana ke depan Pak. Jadi rencana ke depan kalau kita Pengaruh Pak. Sebenarnya dari lihat ini Pak ini plus yang penting kita kemauan. Kalau kita jalan di Pak ini mungkin 2 minggu yang akan datang mungkin sudah panen. sudah panen. Nah, ini sing tinggi memangnya api-api. Itu Pak Agus sudah
sudah full organik ya. Full Organik saya konvensi itu 3 tahun. Cuma di Setengah ininya setengah organik. di samping-sampingnya kan masih kalau kita apa? Kita labkan itu mungkin ya juga masih ada masih. Jadi nanti kalau untuk mendapatkan sertifikat organik itu memang sulit. Jadi Ya memang sulit. Masalahnya kan kita pakai organik itu pertumbuhannya juga ya, lambat ya. Saya pernah menerapkan itu ya orang modet-modet nih. Akhirnya kalau saya cemplungin gitu. Lewat sabar. Bisa kalah di kancane kok. Gue Mas Agus tidak mau. Saya kemarin seperti itu Pak. Sampai saya datangkan Pak Warko untuk cek tanah saya di situ. Kemudian saya taruh aku kandang lagi fermentasi yang saya buat berupa padat sama cair. Saya umpetkan terus ada hujan terus jadi bagus. Temanku yang ada di Jaganan dia pun seperti itu. Kemudian Gobras pakai micin Pak. Ya apik kedua. Micin ya? Micin. Ya micin harus susu. Iya, sekarang susu. Susu itu orang tandurnya semuanya menteng. Iya, menteng. Mecin mah kalau kecil mecin nabi. micin sama Susu telur madu, STM ya buat manusia juga bagus. Berasnya rasanya karo beras projo lele. Karo beras enak beras itu rasanya. susu telur madu ini berapa? Susune 5 saset. Umure ning tok 5 butir. pengen yang jejel yang sudah pakai telur Yang ini tidak pakai padi. Nganggo susu tok karo micin ini. Tapi untuk yang buat persemaian kemarin tak buat nganu fermentasi bawang merah. Untuk pertumbuhan Pengakaran itu. apa persemaian. Tapi lah tidak semprot mau. Udah. Gege. Tambahan dikit Pak. Ye. Jadi sementara ini nunggu pertemuan LL. Ya. Ya. Tidak Senin. Ini harus pagi itu Pak, Senin. Ya, makanya harus konfirmasi. Jadi ubinan itu sampel 2,5 meter Pak, nanti diambil di satu kotak es, oke, itu tadi. Kemudian nanti dikalikan konversi 1 hektar. pagi nganu ilmunya tukang tebas Pak, ini kan anak tukang tebas jadi tahu dia Berarti cocok ya nang ini. nggih Tukang tugas begini. tukang tebas Ya kenal. Ya, Nek. Nek butuh matu ini Pak. nggih monggo lho nak butuh mantu niki tesih singgil sedaya niki lho Saya pilih yang mana lho? Hei, ana sing gede kawula. monggo lho Bu nak kepengin butuh mantu elek-elekan niki Anake buat negane kok londo dhuwur-dhuwur lho. Wong pane bareng ngene. Londo kacang. Sekawas itu tersegel. Itu kan masuk ngilo ya. Waalaikumsalam.